Barang siapa membaca surat Al-Mulk, kemudian setelah membaca surat Al-Mulk dia itu membaca doa Allahumma aqsimni ila akhirih, maka Allah akan menjaga dirinya, menjaga dari perkara yang dapat membuatnya resah, baik dari bangsa jin, manusia ataupun hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang fasal fil adiyah, fasal yang menjelaskan tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni man qara'a suratal mulk wa tala ba'da qira'atiha Allahumma aqsimni bil Islam qa'iman wa aqsimni bil Islam qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khair alladzi biyadik. Barang siapa membaca surat Al-Mulk, kemudian setelah membaca surat Al-Mulk dia itu membaca doa Allahumma aqsimni ila akhirih, maka kafahu Allahumma ma hammahu minal jinni wal insi wad dawab. Maka Allah akan menjaga dirinya, menjaga dari perkara yang dapat membuatnya resah, menjaga dirinya dari perkara yang membuat dirinya resah, baik dari bangsa jin, manusia ataupun hayawan. Setelah membaca surat Al-Mulk, kemudian dia membaca doa Allahumma i'simni bil Islam qa'idan wa i'simni bil Islam qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khair alladzi biyadik. Nah, itu bisa Allah itu akan menjaga dirinya, menjaga dari perkara yang membuatnya dia susah, baik dari bangsa jin, manusia ataupun hayawan. Ya'ni idza aradta hajatan faqra ayatal kursi. Nah, ketika engkau sahabat Ali, engkau mempunyai suatu hajat, maka bacalah ayat kursi. Dan wad'ullaha fil humumi wal kurub, dan berdoalah kepada Allah ketika kamu dalam keadaan susah, dan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli waslih li sya'ni wa farrij hammi fa innallaha yakshifu anka alhumum. Karena ketika engkau setelah membaca ayat kursi terus berdoa karena karena kesusahan, dan membaca doa ini ya hayyu ya qayyum ila akhirih, Allah ini akan fa innallaha yakshifu anka alhumum, Allah akan menghilangkan segala kesusahan, wa yufarriju anka, dan wa yufarriju anka alkurub, dan juga menghilangkan segala kepayahan, kesusahan, kepayahan akan dihilangkan oleh Allah. Wa yaqdilaka alhawaij, dan hajat-hajat yang engkau inginkan itu akan dipenuhi oleh Allah, semuanya itu akan dipenuhi, hajat-hajat yang diinginkan akan terpenuhi. Ya'li idza asobaka hammun au amrun faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ketika engkau mendapatkan suatu perkara, mendapatkan musibah seumpama dia merasa kesusahan, mendapatkan musibah ataupun suatu perkara ada yang mengenai dirinya, dia sebaiknya membaca doa subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya'li aktsir minat du'ai alladzi 'allamanihi Jibril alaihi salam wa wa ad-daimatu fiddin wad dunya wal akhirah.
Wahai sahabat Ali, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Doa yang mana? Doa yang mana malaikat Jibril tersebut telah mengajarkan doa tersebut kepadaku, yaitu adalah doa yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ya, doa yang berkaitan dunia dan akhirat. Ya Ali, idza ra'aita al-hilal fahallil salasan wa kabbir salasan wa qul Allahu akbar wa a'udzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar. Wahai sahabat Ali, ketika engkau melihat hilal, sebaiknya membaca tahlil sebanyak 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, takbir 3 kali, dan membaca Allahu akbar wa a'udzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar. Ya Ali, idza laqita man tahdaruhu faqul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrih. Ketika kamu bertemu, idza laqita man tahdaruhu, ketika engkau bertemu dengan orang yang menakutkan, bertemu orang yang ditakuti oleh kamu takut kepada orang tersebut, maka bacalah doa Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrih. Nah, itu doanya tersebut bisa menghilangkan rasa takut seseorang tersebut. Nah, ada juga doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan juga doa yang mana doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika beliau mau menghadap pada Raja Fir'aun. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, lanjut faslun fi fununisyatti. Fi fununisyatta, pasal yang menjelaskan tentang berbagai macam hal terkumpul pada pasal yang ini, pada bab yang ini. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali ibda man lakita minal muslimin bisalam. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang muslim, maka ketika engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepada orang-orang muslim. Yaktubullahu laka 'ashrina hasanatan wa raddus salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Allah ini akan menulis bagimu 20 kebaikan. Dan jawablah salam. Ketika engkau menjawab salam, Allah itu akan menuliskan bagimu, orang yang menjawab salam, 40 kebaikan. Dan lebih utama mana, menjawab salam atau memberikan salam dahulu? Yang lebih utama sebenarnya itu memberikan salam dahulu. Karena apa? Karena hukum dari menjawab salam sebenarnya adalah wajib. Kalau wajib ya sudah pasti harus dilaksanakan. Tapi kalau mengawali dalam memberikan salam itu hukumnya adalah sunnah. Jadi lebih baik yang mengawali, orang yang mengawalinya. Ya Ali iyyaka wal ghadab. Wahai sahabat Ali, takutlah kamu untuk marah. Janganlah kamu marah. Fa innahu minasyaiton wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Karena setan, karena marah itu adalah perbuatan yang dibuat-buat oleh setan. Ketika ada orang marah, setan itu akan mampu menggoda dirinya, mampu dalam menggoda dirinya untuk terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika orang tersebut marah, itu bisa menjerumuskan pada perilaku-perilaku yang tidak baik. Ada seorang laki-laki, dikisahkan juga ada seorang laki-laki itu sowan kepada Kanjeng Nabi. Sowan meminta nasihat, meminta wasiat kepada Kanjeng Nabi. Dan jawaban yang diberikan oleh Kanjeng Nabi
Apa? Yaitu jawabannya adalah la taghdab, jangan marah. Nah, janganlah marah. Dan itu ucapan la taghdab dari Kanjeng Nabi itu diulangi sebanyak 3 kali. La taghdab diulangi beberapa kali. Karena apa? Fa innahu minasyaiton. Karena marah tersebut itu munculnya juga dari setan. Wa iyyaka wa da'watal madzlum, dan takutlah kamu pada doanya orang yang teraniaya. Karena apa? Fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufruh. Dan takutlah kamu pada doanya orang yang teraniaya. Alasannya mengapa? Karena Allah itu akan yastajibu, akan mengijabah, akan mengabulkan doanya orang yang teraniaya. Walaupun orang yang teraniaya tersebut adalah orang kafir sekalipun. Walaupun dia itu orang kafir, doanya itu tetap dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi jangan gampang berani dengan orang yang teraniaya. Karena apa? Doanya tersebut mudah terkabulkan. Seumpama ada orang menganiaya orang yang dianiaya tersebut mendoakan orang yang menganiaya tersebut, nah itu doanya bisa dikabulkan. Ya ali iyyaka wal yaminu al fajirah fa innaha munfiqatun lisil'ah wa mushiqatun lirrizqi wal umr. Nah, wahai sahabat Ali, takutlah kamu dalam sumpah palsu. Dalam berkata sumpah palsu itu harus takut. Takut dalam sumpah palsu. Karena apa? Fa innaha munfiqatun lisil'ah. Karena sumpah palsu itu bisa munfiqatun lisil'ah, bisa menghabiskan dagangan, harta. Wa mushiqatun lirrizqi, dan bisa merusak rezeki dan umur. Hanya menghabiskan umur saja. Ya Ali, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar arghamallahu anfa aduwihi. Wahai sahabat Ali, barang siapa menyuruh kepada orang lain, menyuruh suatu kebaikan, wa naha 'anil munkar, dan dia itu menyuruh mencegah dari kemungkaran, maka Allah akan arghamallahu anfa aduwihi. Allah akan menghinakan musuh-musuhnya. Wa man saddaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadbihi, dan barang siapa berkata benar di dalam segala urusannya, maka Allah akan marah kepada siapapun orang yang marah kepada orang tersebut. Fa idza baka al yatimu ihtazamma al arsyu fayuqalu ya Jibril wasi'in nar liman abkahu wa wasi' al jannah liman adhakahu. Ya. Ketika ada anak yatim menangis, ihtazam ma'al arsyu, maka arsy ini akan berguncang, dan dikatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, wasi'an nar, perlebarlah neraka bagi orang yang telah membuat seorang yatim tersebut menangis. Wa wasi'al jannah liman adhakahu, dan luaskanlah surga bagi mereka orang yang telah menyenangkan orang yatim, anak yatim. Jadi bagi mereka yang menganiaya atau menyusahkan sampai membuat anak yatim tersebut menangis, itu bisa dimasukkan ke neraka. Sebaliknya, barang siapa menyenangkan hati anak yatim, membuat hatinya senang, itu akan dimasukkan surga. Ya Ali, ad-dinun nasihat lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Wahai sahabat Ali, agama itu adalah suatu nasihat bagi Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, dan juga bagi rasul-rasulnya, yaitu bagi orang yang mempercayai risalah dan apa yang telah diajarkan, dan juga nasihat bagi orang-orang mukmin.
ya'ni sab'atun min ummati fil jannah. Wahai sahabat Ali, ada 7 golongan umatku yang nanti itu ada di surga. Siapa saja? Syabun taibun, pemuda yang bertaubat. Pemuda yang bertaubat itu akan masuk surga. Wa man tasaddaqa sirran, dan orang yang bersedekah secara rahasia. Wa man yuaddi sholatat duha, dan orang yang menjalankan sholat duha. Wa man kana dhahabu malihi ahwanu alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imam. Dan kemudian adalah orang yang kehilangan hartanya lebih lapang baginya daripada meneteskan air mata karena takut daripada kehilangan 1 kali sholat jamaah. Dia itu lebih mementingkan sholat jamaah daripada mementingkan hartanya. Waman dama'at ainahu min khasyatillah, dan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Orang yang menangis takut karena kepada Allah. Wa man zahama al ulama fi mujalasatihim, dan orang yang berkumpul dengan ulama. Orang yang berkumpul dengan ulama. Dan juga diriwayatkan dalam hadis, dalam suatu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kalau menurut hadis dari Kanjeng Nabi dari Abi Hurairah, ada 7 golongan yang mana ketika hari kiamat nanti 7 golongan tersebut akan berteduh di tempat yang telah disediakan oleh Allah, di tempat iup-iupannya Allah, yang mana nanti pada hari kiamat itu tidak ada tempat berteduh kecuali hanya kepada Allah saja. Siapa saja ke-7 golongan ini? Yaitu adalah imamun adlun, seorang imam yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang mana dia itu tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, dan seorang pemuda, seorang laki-laki yang mana hatinya itu telah bergantung pada masjid. Dia itu hatinya itu sudah berada di masjid, walaupun dia itu dimanapun berada, dia itu hatinya tetap berada di masjid. Maksudnya itu hatinya hanya diperuntukkan untuk beribadah. Dan selanjutnya adalah warajulani tahaban fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang laki-laki yang mana dia itu saling mencintai karena Allah, dia itu berpisah juga karena Allah. Warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan kemudian adalah seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki tersebut dipanggil oleh seorang wanita. Ada laki-laki dipanggil oleh wanita, dipanggil untuk melakukan suatu kemaksiatan, dan laki-laki tersebut berkata inni akhafullah, bahwasanya aku takut kepada Allah. Terus warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan selanjutnya yang ke-6 adalah seorang pemuda yang bersedekah, menyedekahkan hartanya dengan cara bagaimana? Dengan cara dia itu menyamarkan sedekahnya, seperti halnya dia itu sedekah menggunakan tangan kanan, seperti halnya dia itu bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya itu tidak mengetahui sedekah yang telah digunakannya, sedekah yang telah diberikannya. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainahu, dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian, sehingga
kedua matanya itu terbasuh oleh air mata. Kedua matanya itu menangis karena ibadah zikir-zikir karena ingat kepada Allah. Nah. Ya'li man arsyada al ulama biyadihi al yusra jaa yaminuhu fi yaminik. Wahai sahabat Ali, barang siapa menunjukkan membantu orang yang buta menggunakan tangan kirinya, jaa yaminuhu fi yaminik, maka akan datang tangan kanannya pada sebelah kanannya. Ya Ali, idza kana al insan fi sakaratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Wahai sahabat Ali, ketika manusia itu sakaratul maut, baru sakaratul maut fi sakarun fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din, maka setiap ruas atau sendi pada dirinya itu akan memberikan salam pada sebagian yang lain. Taqulu assalamu alaik fa inni mutu. Dia itu akan mengucapkan assalamu alaik fa inni mutu, bahwa sesungguhnya aku telah mati. Wa kadza asy'aratu al baydau ala asy'arati as-saudai. Begitu pula rambut yang putih itu akan memberikan salam juga kepada rambut yang hitam. Ya Ali ihfad wasiyati kama hafidtuha an Jibril an Rabbi taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairu. Wahai sahabat Ali, peliharalah betul, jagalah betul wasiatku ini, sebagaimana aku telah menjaga wasiat ini dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua wasiat yang dari awal sampai akhir ini sebisa mungkin itu dijaga. Barangkali dari wasiat-wasiat yang ada ini bisa menjadikan seseorang tersebut bisa menjadikan terbukanya pintu hati orang tersebut dengan menjaga wasiat-wasiat yang ada. Nah, mungkin niki dari awal mulai ngaji sampai akhir ini banyak salahnya, kula nyuwun ngapunten, mungkin kurang bisa difaham ataupun yang lainnya. Masih sebenarnya ini juga kula niku kelasnya itu bukan mengajari, tetapi saya itu juga masih belajar, dalam proses tahap belajar. Jadi mungkin kalau masih banyak salahnya mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya karena ini kan sudah khatam, mari berdoa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatil adada ma fi al-masrati wa sallallahu alaihi wa sallam. وتقض إلى نبي جميع الحاجات وتطهر نبي من جميع السيئات وترفع نبي عندك والدرجات والعلوم والأقصى من جميع الآخرة والحياة وأبعد الموت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني منافع وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.